Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 33-34. Setelah beberapa saat, Ye Guan menuliskan metode budidaya ruang dan waktu yang diberikan kepadanya oleh Xiao Ta, lalu langsung pergi ke halaman Nalanjia. Di dalam menara kecil, Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, "Orang ini berbeda dari ayahnya." Suara misterius itu berkata, "Ini memang berbeda." Xiao Ta berkata, "Bakatnya sangat luar biasa, dan dia sering meningkat terlalu cepat. Saya pikir itu bukan hal yang baik untuk dilakukan terlalu cepat. Anda masih harus menekannya." Suara misterius itu berkata, "Saya rasa Anda tidak perlu terlalu khawatir. Si kecil ini mengetahuinya dengan baik arah umum." Ya, Ye Guan dengan cepat sampai di halaman Nalanjia. Nalanjia sedikit terkejut melihat Ye Guan tiba. Ye Guan mengeluarkan kertas di tangannya dan menyerahkannya kepada Nalanjia. Nalanjia sedikit bingung, "Ini dia." Ye Guan menyeringai. Lihat, Nalanjia mengambil kertas itu dan melihatnya itu. Dia ekspresinya langsung menjadi serius. "Apakah ini?" Ye Guan tersenyum sedikit. "Seorang senior mengajariku ini. Menurutku itu akan berguna bagimu." Suara ini sangat menakutkan. Saya harus mengatakan, ini agak subversif dari kognisinya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Berlatihlah dengan giat." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Nalanja melihat ke belakang Ye Guan yang pergi dari kejauhan dengan ekspresi rumit, pria yang misterius. Semakin dia berhubungan dengan Ye Guan, semakin misterius perasaannya. Seolah memikirkan sesuatu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, merasakan hangat di hatinya. Dibandingkan dengan metode kultivasi yang berharga ini, dia lebih menyukai niat pemuda itu. Sejak dia belajar mengendalikan pedang ruang dan waktu, Ye Guan benar-benar jatuh cinta dengan perasaan ini. Bepergian melintasi ruang dan waktu dengan pedang sungguh tidak dapat diprediksi, dan orang biasa tidak dapat menahannya. Jika dia diminta untuk membunuh Wei Tong, dia tidak perlu melakukan serangan diam-diam. Dia cukup membunuhnya dengan satu pedang dengan cara yang jujur. Selain itu, dia mulai berlatih pedang pembunuh instan itu. Bunuh seketika dengan satu pedang. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mengirimkan pedang terkuat. Bunuh lawan seketika dengan satu pedang. Jika pedangnya tidak keluar, tidak apa-apa. Jika keluar, itu akan membunuh seseorang. Larut malam, jauh di dalam pegunungan di belakang Xiao Mansion. Mata Ye Guan sedikit tertutup, dan ada keheningan di sekelilingnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, 30 kaki jauhnya, sebuah pedang menancapkan daun yang tumbang ke pohon kuno. Melihat adegan ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, itu masih belum cukup cepat. Kumpulkan kekuatan jiwa seluruh tubuh. Gunakan pedang untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan keluarkan pedang terkuat. Namun dia merasa itu masih belum cukup cepat. Ini bisa lebih cepat. Setelah satu malam, Ye Guan berlatih dengan gila-gilaan, lagi dan lagi. Beristirahatlah ketika Anda lelah, lalu lanjutkan. Dia, Ye Guan,
Hidup di dunia ini tanpa orang tua yang kuat, latar belakang keluarga yang kuat, atau pendukung yang kuat. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dunia sekuler seperti arus deras, dan sangat sulit untuk berdiri teguh. Bahkan lebih sulit daripada surga untuk maju. Oleh karena itu, dia hanya bisa bekerja keras, 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih keras dari yang lain. Hanya dengan cara inilah dia, Ye Guan, bisa menonjol. Waktu pelatihan berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap, itu adalah hari pesta penyambutan. Sore harinya, Ye Guan berdandan dengan hati-hati lalu datang ke halaman Nalanjia. Tunggu sebentar, saat ini, suara Nalanjia datang dari kamar. Ye Guan berjalan ke samping. Hari ini dia mengenakan jubah berwarna awan. Tubuhnya yang ramping dan lurus seperti lembing. Wajahnya seputih batu giok, memperlihatkan wajahnya yang tajam dan dingin. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit rasa dingin. Senyumannya menunjukkan sedikit ketenangan dan keanggunan. Dan di pinggangnya tergantung sebuah sachet. Saat ini, pintu Nalanjia terbuka dan seorang wanita keluar. Melihat Nalanjia, Ye Guan tiba-tiba menjadi sedikit terganggu. Saat ini, Nalanjia mengenakan gaun seputih salju, yang lebih bagus dari salju. Dia bersih, alisnya indah, fitur wajahnya indah dan sempurna, tanpa satu cacat pun. Saat dia berjalan perlahan, dia tampak seperti keturunan abadi dari bumi. Bahkan Ye Guan mau tidak mau merasakan ini. Di kepalanya, dia memakai jepit rambut kupu-kupu. Nalanjia menghampiri Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat cantik hari ini." Nalanjia berkedip, "Benarkah?" Ye Guan mengangguk. Nalanjia sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Kalau begitu kamu bisa membantuku melihat nanti, mana yang lebih cantik, aku atau gadis itu?" Luo Zhaoqi. Melihat ekspresi Ye Guan, senyum Nalanjia langsung melebar. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Ayo pergi." Saat mereka sampai di depan pintu Xiao Mansion, Sun Xiong dan Xiao Ge sudah menunggu di sana. Fei Banxing dan Song Fu juga ada di sana. Fei Banxing berkata, "Hati-hati." Ye Guan mengangguk. Oke, mereka berempat naik kereta dan menuju ke aula Guangxuan. Fei Banxing memandang mereka berempat dan berkata dengan lembut, "Saya sedikit khawatir." Song Fu tersenyum dan berkata, "Khawatir tentang Ye Guan?" Song Fu tersenyum sedikit. "Jangan khawatir, lelaki kecil ini tenang dan tenang. Dia tidak akan menderita kerugian apapun." Fei Banxing menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Ya." Mereka tiba di aula Guangxuan Li. Aula itu dibangun dengan sangat baik. Mewah, pintunya dilapisi dengan kulit binatang yang mahal dan mewah. Saat ini, orang-orang memasuki aula Guangxuan Li satu demi satu. Seperti biasa, kali ini hanya ada 100 orang, dan 100 orang ini hampir bisa dikatakan sebagai jenius terbaik dari 360 negara bagian. Keempat orang itu menyerahkan undangan dan memasuki aula utama. Aula utama sangat luas dan dapat menampung setidaknya ribuan orang. Tepat di depan aula utama, ada platform batu besar yang panjang dan lebarnya lebih dari 10 kaki. Di bawah platform batu, ada meja bundar. Saat ini,
Xiao Ge tiba-tiba tertawa dan berkata, "Biar ku beritahu, kursi ini juga sangat elegan." Mereka bertiga memandang Xiao Ge, yang tersenyum dan berkata, "Semakin dekat kamu ke depan, semakin banyak penting bagi Akademi Guangxuan." Setiap saat kursi di Qingzu semuanya ada di depan, diikuti oleh Yunzu, dan sisanya tergantung pada bagaimana Akademi Guangxuan mengaturnya. Sun Xiong menggelengkan kepalanya, dunia ini terlalu realistis. Xiao Ge melirik Sun Xiong dan tersenyum, berkata, "Di dunia ini, kami melihat manfaat dan nilai. Hanya jika Anda dapat memberikan manfaat dan nilai kepada orang lain, barulah orang lain akan menghargai Anda." "Tidak mungkin." Xiao Ge tersenyum dan kemudian berkata, "Lihat di mana kita duduk." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan lokasinya. Saat ini, Nalan Jia tiba-tiba menunjuk ke depan, "Lihat." Xiao Ge melihat ke kejauhan, dan segera ekspresinya membeku. Posisi mereka berada di posisi kedua, di bawah Qingzu, di samping Yunzu, dan berada di posisi kedua bersama Yunzu. Melihat pemandangan ini, mereka berempat tercengang. Mereka berempat saling memandang dengan kebingungan di mata mereka. Xiao Ge berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kita berada di posisi kedua?" Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan. Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Xiao Ge melihat posisinya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini seperti membakar kita. Apakah orang yang mengatur posisi itu untuk kita punya dendam terhadapnya?" "Kita," Sun Xiong berkata dengan suara yang dalam, "Duduk." Xiao Ge ragu-ragu, dan kemudian menatap Ye Guan, yang berkata dengan tenang, "Duduk." Mereka tetap mengaturnya. "Mengapa tidak duduk?" Xiao Ge berkata, "Saya khawatir itu akan menarik kebencian." Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak berani duduk di posisi, bagaimana kamu bisa bertarung untuk tempat pertama?" Saat dia mengatakan itu, dia berjalan langsung menuju posisi itu. Dia tidak takut, dia mengetahui satu kebenaran dengan sangat baik. Saat menghadapi para jenius yang nakal ini, Anda tidak boleh takut. Semakin Anda penakut, mereka akan semakin menganggap Anda mudah untuk ditindas, dan kemudian mereka akan datang untuk menindas Anda secara berkelompok. Nalan Jia tersenyum dan berjalan mendekat. Melihat mereka berdua berjalan mendekat, Xiao Ge tertawa dan mengikuti. Tentu saja, Sun Xiong tidak mungkin duduk di tanah, jadi dia segera mengikutinya. Dan ketika Ye Guan dan mereka berempat duduk, banyak mata di lapangan segera terfokus pada mereka. Ketika mereka melihat papan pajangan di meja mereka, semua orang tercengang. Akademi Guangxuan Nanzu, di lapangan. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Bukankah Nanzu selalu berada di bawah, dan sekarang, sebenarnya berada di peringkat kedua? Semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu, ragu, dan tidak senang. Xiao Ge melihat sekeliling, lalu tersenyum. "Mereka semua melihat kita." Ye Guan mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya. Lalu berkata, "Biarkan mereka." Xiao Ge tertawa dan berkata, "Intuisiku memberitahuku bahwa pasti ada masalah." Ye Guan berkata dengan tenang, "Jangan menimbulkan masalah.
jangan takut masalah. Tiba-tiba seorang laki-laki masuk. Rambut panjang laki-laki itu diikat ke belakang, dan dia mengenakan jaket kain dan celana panjang sederhana, serta sepasang sandal jerami. Sekilas, dia terlihat sangat lusuh. Di aula, beberapa orang tiba-tiba terlihat mengejek saat melihat pria itu. Dan segera, senyuman mereka membeku, karena pria itu perlahan berjalan ke meja di sebelah Ye Guan dan yang lainnya. Yunzu, Zuofu, di lapangan, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi sangat serius. Anak kedua dari 10.000 tahun, ini adalah evaluasi semua orang terhadap Yunzu. Ini bukan kata-kata yang sarkastik. Mendapat peringkat kedua setiap tahun sungguh sangat-sangat menakutkan. Setelah Zuofu duduk, dia melihat ke samping pelayan itu dan membungkuk sedikit, segelas air mendidih. Pelayan itu segera menuangkan segelas air mendidih untuknya. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Zuofu mengeluarkan sepotong kue dari tangannya, lalu memakannya sambil mengabaikan yang lain. Kamu memandang Zuofu dengan ekspresi serius. Dia tidak bisa merasakan nafas orang lain. Pada saat ini, semua orang di aula juga melihat ke arah Zuofu. Dulu, Yunzu telah mengirimkan 3 monster jenius. Namun kali ini, Yunzu berbeda dari biasanya dan hanya mengirimkan 1 orang. Ini sangat tidak normal. Pada saat ini, 2 orang tiba-tiba muncul di depan pintu. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu bertubuh tinggi dan kekar, dengan dada bidang dan otot menggembung di lengannya. Wanita itu mengenakan gaun biru polos, rambutnya selendang, dan dia memegang pisau panjang bersarung di jari-jarinya yang ramping. Matanya dingin, seperti bongkahan es yang bertahan selama ribuan tahun, tanpa emosi apapun. Keduanya sampai ke meja pertama di mata semua orang. Qingzu, pada saat ini, keheningan di tempat tersebut dapat terdengar. Sangat menyesal, Mu Yunhan. Saat dia duduk, Nao Han melirik Zuofu, dan akhirnya ke Ye Guan dan yang lainnya. Tapi Mu Yunhan hanya melirik Nalanjia. Di samping Ye Guan, Xiao Ge berkata dengan suara yang dalam, masih ada 1 orang di Qingzu yang belum muncul. Ye Guan hendak berbicara, ketika seorang wanita tiba-tiba berjalan keluar perlahan dari aula dalam. Saat mereka melihat wanita ini, mata semua orang berbinar. Wanita itu mengenakan uesugi berwarna ungu dengan atasan berwarna merah menyala. Dadanya membuncit seolah hendak melepas bajunya. Ia juga mengenakan rok berwarna hijau muda dengan pinggang ramping dan pinggul terangkat, terlihat sangat seksi. Matanya seperti genangan air jernih, dan ketika dia melihat sekeliling, dia memiliki temperamen yang anggun dan mulia. Ringkasan, sosok iblis, wajah malaikat di lapangan, dari segi penampilan, hanya Nalanjia yang bisa menandinginya. Orang yang datang tidak lain adalah Luo Zhaoqi, kepala Akademi Guangxuan. Di sebelah Ye Guan, Nalanjia tiba-tiba bertanya, apakah aku lebih cantik atau dia lebih cantik? Ye Guan hendak berbicara, dan Nalanjia berkata lagi, jangan membodohiku. Dan kemudian berkata, dia sangat cantik, penampilannya tidak kalah dengan penampilanmu, tapi kecantikannya tidak ada hubungannya denganku. Nalanjia menatap Ye Guan, apa hubungannya kecantikanku denganmu? Mengangguk. Tentu saja,
Kamu adalah istriku. Saat ini, dia sangat bangga hingga dia tidak bisa menahan senyum seperti bunga. Pada saat ini, Luo Zhaoqi perlahan berjalan ke platform bundar di hadapan semua orang. Dia menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Atas nama Akademi Guangxuan, saya menyambut Anda semua di alam atas." Seorang pria tiba-tiba berjalan perlahan ke alam atas. Berdiri, dia memberi sedikit hormat dan berkata sambil tersenyum, "Kepala Luo, saya, Sekte Xuantian Lu Ke, ingin mengatakan sesuatu. Tolong beritahu saya." Lu Ke tersenyum tipis lalu berkata, "King Zhu, duduklah di baris pertama. Saya menerimanya. Yunzu, duduklah di baris kedua. Dan saya akan melakukannya juga." Tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Guan dan yang lainnya. "Nanzu, duduklah di baris kedua. Aku tidak menerimanya." Luo Zhaoqi sedikit menyipitkan matanya dan hendak berbicara cangkir tehnya dan menatap Lu Ke. Semua orang di lapangan tercengang. Aku tidak menyangka Ye Guan dari Nanzu akan begitu sombong. Pertarungan 1 lawan 1 karena perbedaan pendapat. Wajah Lu Ke sedikit jelek. Dia tidak menyangka Ye Guan akan datang langsung seperti ini. "Astaga, apakah kamu orang yang gegabah?" tantang dia di setiap kesempatan. Sebenarnya dia tidak ingin berkonflik langsung dengan Ye Guan. Dia hanya ingin mencari alasan untuk menjadikan Ye Guan dan yang lainnya sebagai musuh. Karena bukan hanya dia, Lu Ke, yang tidak puas. Semua orang di tempat tersebut juga tidak puas. Mengapa Nanzu harus duduk di baris kedua? Oleh karena itu, dia memutuskan untuk keluar dan menimbulkan kemarahan publik di Nanzu. Namun, dia tidak menyangka Ye Guan akan melakukan ini padanya. Ini seperti memberinya seorang jenderal, dan di lapangan, semua orang melihatnya. Tidak meyakinkan. Kalau begitu, mari kita tantang. Sungguh hal yang sederhana. Luo Zhaoqi melirik Ye Guan, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Awalnya, Nanzu tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan penyambutan ini. Tapi dia tiba-tiba menerima perintah dari atas bahwa dia harus mengundang Nanzu, dan dia harus memberikan kursi baris kedua. Oleh karena itu, dia juga penasaran dengan Ye Guan dan yang lainnya. Tapi sekarang melihat Ye Guan begitu blak-blakan, mau tak mau dia menjadi semakin penasaran. Pada saat ini, di mata semua orang, Ye Guan perlahan berjalan ke arah Lu Ke. "Apakah kamu tidak puas? Tantangan, jika menurutmu itu tidak cukup menarik, kita bisa pergi ke tahap hidup dan mati dan bertarung untuk mencapainya. Putuskan hidup dan mati." Pergi ke tahap hidup dan mati. Semua orang memandang Ye Guan, sedikit terkejut. Bermain begitu besar, wajah Lu Ke sangat jelek. Semakin arogan Ye Guan, semakin dia merasa tidak nyaman. Tapi saat ini, dia sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Jika Anda tidak setuju, di mana Anda akan menunjukkan wajah Anda di masa depan? Jika dia setuju, pihak lain harus memiliki kartu truf. Jika tidak, dia tidak akan berani menjadi sombong. Apa yang harus dilakukan? Lu Ke menatap Luo Zhaoqi di atas panggung. Saat ini, hanya kepala Akademi Guangxuan yang bisa menghentikannya. Luo Zhaoqi tersenyum dan berkata, "Lu Ke, jika kamu setuju, Akademi Guangxuan dapat memberimu tempat secara gratis." Mendengar ini,
wajah Luke tiba-tiba berubah menjadi jelek. Di aula, semua orang melihat ke arah Luke. Meskipun mereka tidak yakin, mereka tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Luke tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku ceroboh, karena itu diatur oleh akademi, maka tentu saja akademi punya alasannya sendiri." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan dan menggenggam tangannya. "Tinju, maaf. Saya tidak bermaksud jahat, mohon maafkan saya, Saudara Ye." Mendengar ini, semua orang di aula memandang Luke, bukan dengan ejekan, tetapi sebaliknya, hanya dengan kekaguman. Anda bisa membungkuk dan meregangkan seorang pria yang melakukan hal-hal hebat. Ye melirik ke arah Luke, lalu berkata, "Aku memaafkanmu, jangan membuat kesalahan bodoh seperti itu lain kali, bersikaplah baik." Dan ekspresi Luke tiba-tiba terlihat jelek seperti orang tuanya telah meninggal. Semua orang di lapangan tidak bisa menahan tawa. Setelah Ye Guan kembali ke tempat duduknya, Xiao Ge berkata dengan suara yang dalam, "Orang ini pasti akan melakukan beberapa trik kotor." Ye Guan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, Saudara Ye. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Haha." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak pernah merasa bahwa dia tidak terkalahkan, karena dia tahu bahwa ada orang di luar dunia, dan orang-orang harus rendah hati. Tapi itulah karakternya. Jika kamu macam-macam denganku, aku akan mengalahkanmu. Apakah dia bisa bertarung atau tidak adalah masalah lain. Bagaimanapun, dia berani bertarung. Jika dia bisa mengalahkannya, dia akan baik-baik saja. Tetapi jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak akan merasa malu. Jika Anda bahkan tidak berani melawan, sayang sekali. Hidup memang tidak mudah. Mengapa kita harus menderita karena kemalangan? Pada saat ini, Luo Zhaoqi tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Semuanya, mulai besok, Akademi Guanxuan akan membuka tempat pelatihan untuk Anda. Akademi Guanxuan kami memiliki 36 puncak uji coba, dan puncak uji coba dari setiap puncak uji coba adalah mereka semua berbeda. Anda dapat memilih jenis uji coba untuk berlatih, tentu saja Anda harus membayar sedikit kristal emas." Petik 2. Buka tempat budidaya. Mendengar ini, semua orang di aula sangat bersemangat. Ketika mereka datang ke kota atas ini, mereka tidak punya tempat untuk berlatih, yang sungguh mengkhawatirkan mereka. Tahukah Anda, masih ada waktu hampir 2 bulan sebelum ujian seni bela diri. Bagi orang biasa, 2 bulan mungkin bukan apa-apa, tapi bagi monster jenius seperti mereka, 2 bulan bisa melakukan banyak hal. Selain itu, ini juga merupakan tempat pelatihan di alam atas, yang tidak sebanding dengan tempat uji coba di negara bagian lain. Ye Guan juga sedikit senang. Selama ini, dia juga khawatir karena tidak ada ruang pelatihan yang bagus di Xiao Mansion. Dan sekarang, Akademi Guanxuan telah membuka tempat untuk berkultivasi, sungguh luar biasa. Luo Zhaoqi menambahkan, ada kabar baik lainnya untuk diberitahukan kepada Anda, yaitu hadiah untuk 3 besar dalam tes seni bela diri ini telah ditingkatkan. Tidak hanya itu, pemenang pertama juga akan mendapatkan hadiah misterius. Mendengar ini, semua orang langsung tertarik. Luo Zhaoqi memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum,
Setelah berlatih selama 20 tahun, saya akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Kali ini, atas nama Akademi Guangxuan, saya berharap Anda semua mendapat peringkat yang bagus dalam ujian seni bela diri dan menangkan kejayaan bagi dirimu sendiri, menangkan kejayaan bagi keluargamu, menangkan kejayaan bagi negaramu. Setelah mengatakan itu, musik tiba-tiba mulai diputar di aula. Kemudian, sekelompok pelayan datang membawakan sepiring makanan lezat. Selain itu, saat Luo Zhaoqi mundur, sekelompok wanita cantik tiba-tiba berjalan ke atas panggung dan menari dengan anggun. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Akademi Guangxuan ini tahu cara bermain. Saat ini, beberapa pria di istana mulai mengajak beberapa wanita untuk menari. Xiao Ge juga berlari keluar. Dia menemukan seorang wanita dan mengundangnya. Tapi dia tidak menolak, jadi keduanya mulai menari. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba mendatangi Nalanja. Dia memberi sedikit hormat dan berkata sambil tersenyum, "Nak, bisakah kamu?" Nalanja menggelengkan kepalanya, lalu menatap Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, "Saya apakah dia tunanganku?" Pria itu tersenyum, "Itu hanya sebuah tarian." Ye Guan berkata tiba-tiba, "Bagaimana kalau aku berdansa denganmu?" Ekspresi pria itu membeku. Ye Guan memandang pria itu, kartu gendernya sudah mati. Pria itu melirik ke arah Ye Guan, lalu berbalik dan pergi. Ye Guan memandang Nalanja, "Bisakah kamu menari?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ayo jalan-jalan." Nalanja mengangguk, "Oke." Keduanya berdiri dan hendak pergi. Saat ini, seorang pria tiba-tiba menghampiri Mu Yunhan dan hendak berbicara. Mu Yunhan meliriknya dan berkata, "Keluar." Ekspresi pria itu membeku, lalu dia berbalik dan pergi tanpa omong kosong. Ini Qingzu tidak mampu membelinya. Jangan katakan bahwa dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Faktanya, bahkan dunia atas pun tidak mampu menyinggung perasaannya. Bahkan Tiongkok dunia tengah harus memberikan wajah Qingzu. Karena itulah tempat kelahiran master pedang di dunia. Ye Guan dan Nalanja saling memandang, lalu mereka berjalan keluar. Lu Ke melihat kedua orang yang pergi dari kejauhan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Saat kami keluar, hari sudah gelap, langit penuh bintang, dan bulan cerah tergantung di langit. Mereka berdua berjalan perlahan menuju kejauhan, dan angin sepoi-sepoi bertiup, sejuk dan sangat sejuk. Nalanja tiba-tiba berkata, "Zuofu itu tidak sederhana, Ye." Guan mengangguk, dia telah memperhatikan Zuofu sebelumnya. Terlihat sangat menarik diri, dan seringkali, orang kesepian seperti itu menakutkan. Nalanja menambahkan, Mu Yunhan itu adalah seorang kultivator pedang. Dengan aura terkendali di sekujur tubuhnya, pedang itu mengandung kekuatan yang kuat. Meskipun tidak terhunus, ia sudah memiliki kekuatan untuk menindas orang. Setelah jeda, dia berkata lagi, "Sangat kuat." Ye Guan mengangguk, "Sangat kuat." Nalanja melanjutkan, "Ao Chan itu mungkin adalah seorang kultivator fisik. Di dunia, kultivator fisik dan kultivator pedang adalah yang paling banyak sulit untuk dihadapi. Pembudidaya pedang adalah yang paling sulit untuk dihadapi." Siu Guan tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa.
Nalanjia menambahkan, masih ada satu orang di Qingzhou yang belum muncul. Saya kira kekuatan orang itu masih lebih tinggi dari mereka berdua. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Kamu masih ingin memenangkan tempat pertama. Ye Guan mengangguk. Nalanjia memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum tipis. Jika kamu tidak bertarung, itu saja. Jika aku bertarung, aku akan bertarung untuk tempat pertama. Aku tidak pernah merasa bahwa aku tidak terkalahkan. Tetapi aku juga tidak pernah merasa bahwa aku lebih buruk dari yang lain. Nalanjia memandang Ye Guan sejenak. Dia tersenyum manis. Aku akan bertarung denganmu, Ye Guan. Berkata sambil tersenyum, oke. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, Xiao Jia, saya selalu memiliki pertanyaan, yang manakah fisik Roh Kudus Anda? Apakah fisik ini benar-benar cocok untuk kultivasi awal tanpa hambatan apapun? Nalanjia mengangguk. Ya, suara itu berkata, jadi, kamu bisa meningkatkan sebanyak yang kamu mau. Nalanjia tersenyum dan berkata, dulu seperti ini, tapi sekarang, aku mulai menekan wilayahku sendiri. Nalanjia berkata, buku metode kultivasi yang Anda berikan kepada saya membuat saya memahami bahwa suatu keadaan harus menyeluruh. Jika tidak, jika Anda meningkat seperti ini, fondasi Anda pada akhirnya akan tidak stabil, sama seperti saya dan Anda. Keadaan saya sebelumnya kamu tinggi, tapi aku tidak yakin bisa mengalahkanmu. Ye Guan terdiam. Nalanjia berkata, kamu harus bekerja dengan mantap. Ye Guan mengangguk, memang, kami berlatih dan kami harus bekerja dengan mantap. Jika kami meningkat terlalu cepat, itu akan menjadi buruk. Nalanjia tersenyum dan berkata, terima kasih atas metode latihan Anda. Jika tidak, saya mungkin masih tenggelam dalam kesenangan meningkatkan alam saya, dan kemudian menggunakan cara apapun untuk meningkatkan alam saya. Meskipun kekuatan saya dapat meningkat pesat dalam tahap sementara, dalam jangka panjang, ini akan memiliki terlalu banyak kerugian. Ye Guan berkata sambil tersenyum, ayo bersama. Nalanjia sedikit mengangkat sudut mulutnya, ayo bersama. Di bawah bulan, mereka berdua berjalan perlahan menuju kejauhan, sangat tenang dan hangat. Pada saat ini, Sun Xiong tiba-tiba berlari dengan cepat. Ye Guan dan Nalanjia berhenti. Sun Xiong berlari ke arah Ye Guan dan berkata dengan suara yang dalam, cepat pergi ke ruang upacara. Xiao Ge yang ingin aku datangi tahap hidup dan mati dengan luka itu. Mendengar ini, Ye Guan sedikit terkejut, lalu berkata, kenapa? Sun Xiong tampak sedikit jelek. Luke menyambar teman wanitanya di depan Xiao Ge, dan wanita itu memilih untuk pergi bersama Luke di depan Xiao Ge, dan bahkan dengan sengaja menghinanya. Sial, ini hanya tipuan yang mempermalukan Luke. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, mereka akan naik. Apakah kamu berada di platform hidup dan mati? Sun Xiong berkata, kita harus pergi ke platform hidup dan mati sekarang. Ye Guan menyipitkan matanya dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, dia berjalan menuju kejauhan. Nalanjia tidak berkata apa-apa dan langsung mengikuti. Ketika Ye Guan dan yang lainnya datang ke ruang upacara, Xiao Ge dan Lu kehendak menuju tahap hidup dan mati,
dan di samping Luke ada teman wanita Xiao Ge. Kemudian Luke juga tersenyum tipis. Tuan Ye, kami ingin duel yang adil. Anda tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ekspresi Luke berubah drastis dalam sekejap. Dia tidak menyangka Ye Guan akan berani mengambil tindakan secara langsung. Namun, kecepatannya jauh lebih lambat dari Ye Guan. Bentak, sebelum ada yang bisa bereaksi, tamparan keras tiba-tiba terdengar dari lapangan, dan kemudian, Luke terbang beberapa kaki jauhnya. Semua orang tercengang. Ye Guan, setelah Luke bangun, ekspresinya sangat ganas. Ye melirik ke arah Luke dan berkata, "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin membuatmu tidak bahagia. Jika kamu tidak bahagia, pukul aku." Semuanya, pada saat ini, teman wanita yang tadi mengikuti Luke tiba-tiba berkata dengan dingin. Berkata, "Ye Guan, kamu pikir kamu ini siapa? Ini adalah aula upacara. Kamu meremehkan Nona Luo dan meremehkan Akademi Guangxuan dengan mengambil tindakan di sini. Kamu..." Sebelum dia bisa menyelesaikannya kata-katanya, Nalanjia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Sangat cepat, bentak, saat tamparan keras terdengar. Wanita itu terbang beberapa meter jauhnya. Nalanjia melirik wanita yang terbang keluar. "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin membuatmu tidak bahagia. Jika kamu tidak bahagia, pukul aku." Bersambung.